Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Renungan siang kita pada saat ini mengambil tema Kolonel Sanders. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh mengajar kepada kami dan juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 bunyinya seperti demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, rasanya kita semua kenal dengan yang namanya Kolonel Harlan D. Sanders. Ya, Kolonel Sanders adalah pendiri dari Kentucky Fried Chicken. Kolonel Sanders lahir pada tahun 1890 di sebuah ladang yang berdekatan dengan kota Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Ayahnya meninggal ketika ia berusia 6 tahun. Ini menyebabkan ibunya harus bekerja sebagai penjahit baju. Kondisi ini membuat Kolonel Sanders harus menjaga adik-adiknya yang masih kecil. Ibunya juga mengajarkan Kolonel Sanders seni memasak masakan daerahnya. Tidak lama kemudian, ibunya menikah kembali dan usia Kolonel Sanders sudah berusia 12 tahun. Pada usia 12 tahun, Kolonel Sanders sudah mulai bekerja menjadi petani, kemudian penyelia pekerjaan, landasan kereta api, kemudian menjadi kondektur, menjadi penjual asuransi, dan masih banyak yang lainnya. Akhirnya Kolonel Sanders membuka lapak makanan, yaitu ayam goreng yang istimewa. Rupanya nasib malang tidak jauh dari dirinya. Pada tahun 1939, bisnis ayam gorengnya terpuruk dan nyaris bangkrut. Tapi Kolonel Sanders tidak putus asa. Ia kemudian mendirikan sebuah restoran dan motel dengan gaya baru. Siapapun yang ingin menggunakan telepon umum dan ingin ke toilet harus melalui replika kamar motelnya yang terdapat di situ. Cara mengiklankan motelnya dengan cara demikian membuat Kolonel Sanders berhasil mengembangkan bisnis motelnya. Ketika pendapatannya mulai bagus, ada satu masalah lain muncul, yaitu ada jalan raya baru yang dibuat yang membuat semua pelanggannya lebih suka lewat jalan baru itu, sehingga tidak melewati motelnya lagi. Tingkat hunian motelnya mulai merosot dan Kolonel Sanders melelang semua aset bisnisnya. Namun hasil penjualannya ini hanya cukup untuk membayar hutang-hutangnya saja. Pada saat itu usia Kolonel Sanders adalah 66 tahun dan tidak ada yang dapat ia banggakan lagi. Kolonel Sanders bahkan harus hidup di bawah tanggungan dinas sosial. Tapi Kolonel Sanders tidak putus asa dengan kondisinya itu. Di tengah keterbatasannya itu, Kolonel Sanders tetap berusaha mencari peluang bisnis dengan harta yang paling berharga yang dimilikinya, yaitu resep ayam goreng Kentucky.
Menjelang tahun 1956, Kolonel Sanders berhasil meyakinkan belasan restoran untuk menjual ayam goreng Kentucky-nya dan memberinya 4 sen US dollar sebagai royalti untuk setiap potong ayam goreng yang terjual. Kolonel Sanders sangat gembira dengan kesuksesannya tersebut. Kolonel Sanders memuati mobil pick-up miliknya dengan 50 resep ramuan bumbu dan sebuah periuk untuk ditawarkan kepada beberapa orang yang mau membeli waralaba resepnya itu. Menjelang tahun 1960, sebanyak 400 buah restoran di Amerika dan Kanada telah menyediakan ayam goreng Kentucky. Dalam waktu 4 tahun, jumlah tempat jualan ayam goreng Kentucky-nya itu telah meningkat menjadi 650 restoran dengan omset penjualan per tahun bernilai 30 juta US dollar. Saat ini sudah terdapat lebih dari 25.000 restoran ayam goreng Kentucky di seluruh dunia dengan lebih dari 200.000 karyawan dan pendapatan per tahun lebih dari 2 miliar US dollar. Dari kisah Kolonel Sanders ini, kita bisa belajar untuk tidak mudah putus asa ketika kita mengalami masalah atau kegagalan. Kita harus tetap semangat dan terus mencari jalan keluar dari setiap permasalahan atau kegagalan kita. Kita harus semangat, berusaha, dan berjuang karena Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk untuk kehidupan kita. Tuhan memberi kita rancangan damai sejahtera untuk hari depan yang penuh harapan. Hanya saja Tuhan bisa memberikan rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh harapan itu melalui jalan yang tidak mudah. Agar kita tetap punya daya juang dan bukan menjadi orang yang mudah menyerah. Tuhan tidak pernah merancang kita menjadi orang yang tidak berguna atau gagal. Tapi Tuhan bisa memakai kegagalan dan masalah untuk mempersiapkan kita meraih damai sejahtera untuk masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan Yesus. Tetap semangat dan berjuang untuk meraih rancangan damai sejahtera untuk kehidupan yang penuh harapan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.